Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Bab baru, bab ke-16 dari kitab Riyadhus Shalihin. Babun fil amri bil muhafadzah ala sunnah wa adabiha. Perintah untuk menjaga atau merutinkan sunnah dan adab-adabnya. Sunnah itu teladan, bisa juga jalan yang dipilih oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Asal maknanya luas, tapi kemudian menjadi sempit pada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sesuatu yang lumrah, ya. Contoh dalam obrolan sesama jemaah masjid, kita nggak boleh melakukan amal ibadah yang tidak ada contohnya. Nah, itu istilah contoh itu kan maknanya asalnya umum, tapi dalam konteks ini contoh itu maknanya khusus. Contoh siapa? Contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah juga demikian, teladan, jalan, contoh. Pada awalnya bermakna umum, tapi dalam konteks Quran, konteks hadis, tentu yang dimaksud adalah contoh atau teladan atau pola jalan kehidupan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilah sunnah sama dengan hadis. Hadis arti asalnya berita. Hal ataka hadithu Musa, berita tentang Musa. Hadis disebut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang berita penting dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama juga pada awalnya hadis itu umum, tapi dalam konteks agama kemudian mengerucut menjadi khusus kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis juga bermakna pembicaraan karena memang pembicaraan para sahabat, para tabi'in itu seputar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau membahas sunnah, hadis, hakikatnya itu juga, ya. Nanti perbedaan itu dalam hal rinciannya. Ada perbedaan antara para usuliyin atau fuqaha dengan para muhaddisin. Kalau para usuliyin, ahli usul fikih atau fuqaha, ahli fikih, yang dimaksud dengan sunnah atau hadis itu yang ada konsekuensi hukumnya saja. Karena memang fikih fokusnya di hukum, yaitu perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi perbuatan yang berdimensi syariat, kayak sholat, makan, minum, yang memang ada perintah harus dengan tangan kanan, tidak boleh tangan kiri. Tapi kalau makan dengan 3 jari, makan sambil duduk kayak iftirosh, ya, itu tidak berdimensi syariah itu. Maka tidak masuk kategori sunnah, tidak masuk kategori hadis. Makan kurma, ya, Nabi kan buka selalu dengan kurma, ari bapak-bapak jeung bala-bala, bid'ah tuh.
itu bukan wilayah syariah ya. Tidur Nabi mendengkur, kemudian tidak pakai kasur ya, alasnya juga alas yang kasar, bapak-bapak pakai spring bed. Itu menurut para ulama usuliyun tidak termasuk wilayah syariah perbuatannya. Kemudian yang ketiga, takrir. Takrir itu pengukuhan, persetujuan Nabi SAW atas sesuatu kejadian yang terjadi di zaman itu sehingga menjadi syariat. Nah, kalau para ulama muhaddisin konteksnya itu ini hadis, ini datang dari Nabi. Terserah apakah ada dimensi syariat atau tidak, pokoknya datang dari Nabi, ini harus diteladani. Termasuk kita atau saya nggak pernah melihat Habib Rizik Syihab pakai baju selain putih, ya Pak ya. Bodas wae pernah ningali Habib Rizik pakai batik, moal bid'ah. Selalu pakaiannya putih karena memang Rasulullah SAW bajunya selalu atau bukan selalu senang memakai baju yang putih. Kalaupun ada pakai hijau merah sebagai jubahnya saja. Nabi SAW itu kalau berjalan itu seperti orang yang tegak, turun dari atas. Pantes Nabi mah jangkung badag dari bapak menki balaga weh. Nah, apakah yang begitu juga masuk sunnah? Ya. Jadi dalam rinciannya para muhaddisin itu lebih luas. Dan Imam An-Nawawi ini termasuk fuqaha muhaddisin ya, beliau ahli fikih tapi juga ahli hadis. Maka dari itu sampai hal-hal yang terkecil ya, beliau itu bahas bahwa ini bagian dari sunnah ya. Contoh misalkan nanti ada pembahasan sunnah lapar ya, jadi lapar itu sunnah Nabi. Jadi kalau kita selalu makan kenyang itu tidak sunnah ya, ahli bid'ah gitu. Nabi itu makan tidak pernah kenyang. Beliau juga Imam An-Nawawi makan gak pernah kenyang. Imam Syafi'i kata beliau, saya udah 16 tahun tidak makan kenyang. Hari bapak-bapak mah waraguai ya, sampai 3 kali. Sampai hal-hal yang detail seperti itu dibahas. Manapun yang Bapak pilih, pokoknya kita mengikuti sunnah. Minimalnya yang level usuliyun, ya fuqaha dalam wilayah-wilayah syariat, peribadatan. Tapi yang mau sampai wilayah sifat, ya wasfi, kayak tadi Nabi berjalan terus Nabi tidak pernah isbal, ngatung wae di atas 2 mata kaki. Minimalnya kayak kata Nabi pas mata kaki ya. Itu kalau ada yang begitu bapak-bapak nggak usah usil ya, cuma becek gitu. Nggak usah usil. Kalau dia ingin melakukannya karena cinta Nabi, apa bedanya dengan bapak pakai baju Persib, bapak pakai baju timnas, pakai baju Argentina? Kenapa sok pakai baju Persib? Karena cinta Persib. Dan mau mungkin dipakai Persijamanya mau. Masa cinta Persib saja boleh, cinta Nabi nggak boleh? Jadi rekan-rekan yang nyetel musik, wah langsung kieu. Dan memang Nabi SAW begitu ya. Kata Nabi SAW, siapa yang senang mendengarkan tuh sama yang dicucurkan dalam telinganya cairan timah panas ya. Itu cocoknya buat orang-orang yang tidak senang berzikir gitu. Ya bapak rada liberal kon, ada imam mubah gitu nya, ipikih mah selalu begitu. Ngarokok ge teu naon cenah, sarua we jeung ngemih
gorengan ge cenah berbahaya gitu. Mie baso ge mulada seblak berbahaya. Itu kalau fuqaha itu pakai nalar sunnahnya ya. Tapi kalau para muhaddisin itu ini ada dalam hadis, udah amalkan. Terlepas apakah ini wilayah syariat, hukum haram, wajib, sunat, mubah, enggak, dan memperhatikan itu. Pokoknya ini Nabi mengamalkan, kita amalkan. Jadi itu sekali lagi minimal dalam konteks fuqaha sunnahnya. Dan kalaupun ada rekan-rekan yang sampai level muhaddisin, semua yang datang dari Nabi diamalkan, kita nggak usah risih ya. Biasakan kita ta'aruf ya, li ta'arufu, saling mengenal, bijak, memahami ya, agar kita sampai pada puncak ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang tidak ada la yaskhur qaumun min qaum, tidak saling merendahkan. La talmizu anfusakum, tidak mencaci. Tanabazu bil alqab, tidak memanggil dengan panggilan yang jelek. Tata kasih ngatung cenah gitu. Tata cenah kasih gamis kan jelek. Enggak bertakwa itu. Tidak tajassus, tidak suudzon ya, dan tidak gibah. Itu kan inna akramakum indallahi atqakum deh. Dan itu bisa kita capai kalau kita ta'aruf, mengenal kenapa mereka begitu. Oh ternyata ada dasarnya, yaitu merujuk makna sunnah menurut para muhaddisin. Wa adabiha, demikian juga adab-adab yang banyak tertuang di dalam sunnah. Cukup banyak ayat Al-Quran yang dituliskan oleh Imam Nawawi terkait urgensi sunnah ini, khususnya dalam konteks salaf, karena di masa salaf itu sudah muncul Mu'tazilah. Mu'tazilah itu yang gak mau merujuk sunnah, mereka merujuknya ro'yu ya kayak di kita lah dalam menentukan KUHP, misalkan undang-undang kekerasan seksual, undang-undang minuman alkohol, itu lebih mendahulukan nalar masyarakat umum ya, yang ada di ilmu pengetahuannya yang sekuler, yang bebas dari nilai agama, bukan merujuk pada sunnah. Dalam urusan dagang, dalam urusan politik, so kita merujuk sunnah dulu atau ilmu politik dulu, ilmu ekonomi dulu ya. Itu model-model begitu dulu Mu'tazilah begitu. Mereka lebih merujuk filsafat Yunani. Bagi mereka filsafat Yunani itu ini ilmu. Ya ibaratnya politisi di Indonesia dikit-dikit merujuk sunnah, merujuk Quran. Kalau mau disertasi mah dibalangkeun atau ke profesor teh. Dogmatis nih, dogmatis itu ilmiah. Siga ngaji agama. Kalau yang ilmiah itu yang enggak merujuk Quran sunnah, itu mah kan diyakininya oleh sepihak, Islam saja, Kristen enggak yakin. Jadi enggak ilmiah. Ilmiah itu kan yang disepakati oleh semua. Gula amis, orang Islam gula amis, orang Hindu gula manis, orang Batak, orang Ambon, orang Papua gula mah manis. Nah itu ilmiah. Kalau Al-Quran wahyu itu kan kata orang Islam aja, itu maksud dogmatis. Jadi yang disepakati saja apa? Ilmu politik yang otomatis sekuler, tidak ada nilai-nilai agama. Itu Mu'tazilah dulu begitu. Mereka lebih senang merujuk filsafat Yunani. Dalam semuanya persis masyarakat hari ini, masyarakat sekuler, najan sok umrohnya, sok Jumatan, sok Ramadan, makan yang mulu dan rajaban.
politisi-politisi, ekonom-ekonomnya. Tapi mereka dalam menentukan kebijakan ekonomi, politik, nggak merujuk sunnah. Itu di zaman dulu Mu'tazilah. Ada juga Khawarij. Khawarij mah lebih cenderung pada hawa nafsunya, subjektivitas pribadi. Pokoknya dia kafir, saya mukmin. Jadi memvonis kafir itu seenaknya saja. Mereka menyimpang dari sunnah. Ada juga Syiah. Syiah mereka meninggalkan sunnah hanya karena subjektif juga. Itu kan dari Abu Hurairah, itu kan dari Abu Bakar, itu kan dari Umar, itu kan dari Utsman. Yang mereka nilai ini musuh-musuh Ali. Padahal Ali itu musuhan. Tapi karena mereka Ali nggak jadi khalifah. Geuleuh ka Jokowi gara-gara Jokowi Prabowo itu jadi misalnya. Semua yang datang dari Jokowi jelek. Terus yang itu begitu. Jadi sunnah itu patokannya bukan lagi ilmu, bukan lagi sanad, tapi subjektivitas pribadi. Akibatnya banyak sunnah yang terbuang. Mereka hanya pilih-pilih sunnah yang menurut mereka menguntungkan madhabnya. Imam 12 tentang kemaksuman keluarga Nabi dipalak kayak itu, ya. Tentang sahabat banyak yang keliru dalam perang Uhud, ke Jumatan we cenah ninggal ke Nabi tinggal 12 orang tuh disinggung-singgung yang begitu. Meski sebetulnya ya sahabat juga kan bukan Nabi, ada salahnya, tapi mereka segera bertobat. Nah maka dari itu ini cukup banyak ayat-ayat Quran agar kita tidak terkecoh Syiah, ya, menetapkan sunnah itu kumaha subjektivitas pribadi. Da ieu mah di Persis mah eueuh eta mah di Salafi. Nah, sunnah teh jadi Salafi jeung Persis. Salafi begitu misalnya ini mah enggak ada di Salafi mah eta mah NU cenah. Ukuran sunnah itu bukan kelompok, ukuran sunnah itu sanad, ilmu tentang sanad. Jadi harus dihilangkan dulu sekat-sekat Salafi, Persis, NU. NU kulantaran didatang nanti Persis, embung we. Cenah eta mah Wahabi. Enggak boleh. Maka dari itu cukup banyak di sini ayat-ayat Quran yang menekankan tentang sunnah agar kita betul-betul waspada, ya, jangan terkecoh dari memilih sunnah Nabi SAW untuk selalu menjadikannya sebagai rujukan utama. Yang pertama surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul bawa kepada kalian ambillah. Apa yang Rasul larang kalian tinggalkanlah, berhentilah. Ini dulu Ibnu Mas'ud mengatakan ibu-ibu enggak boleh menyambung rambut, mencarangkan gigi, ngurud halis. Ada ibu-ibu yang datang. Saya cenah sudah tamat baca Quran dari 2 jilidnya, enggak ada. Mana cenah Allah melaknat ibu-ibu yang dandan berlebihan? Enggak ada. Kata Ibnu Mas'ud ada. Baca ayat ini. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau ada dari Rasul itu berarti disuruh oleh Al-Quran. Maka dari itu enggak boleh kita memegang Quran saja tanpa merujuk sunnah. Meski nanti ya ikhtilaf dikit-dikit adalah. Apakah semua hadis sahih kemudian harus diambil? Kalau saya madzhab muhaddisin harus diambil. Rasul tuh enggak mungkin melawan Quran, ya, tapi kemudian beberapa ulama
mengatakan oh ini konteksnya begini, itu fikih ya, dan sah-sah saja, saling menghargai saja. Contoh badal haji, badal saum, hadisnya kan sahih. Kalau sahih berarti betul-betul dari Rasul, harusnya diambil kalau menurut ayat ini. Ya, jangan banyak pertimbangan. Ini bertentangan dengan Al-Qur'an. Wah, aneh, masa Nabi bertentangan dengan Al-Qur'an? Urang wae moal. Yang ada saling melengkapi. Ya. Itu. Tapi di wilayah itu yang ikhtilaf, sekali lagi kita jangan memutlakan pendapat. Ya. Kalau memutlakan pendapat nanti hilang ad-kokumnya. Ya. Harus menghargai. Tapi di wilayah-wilayah yang sepakat kayak tadi ya, ibu-ibu danan berlebihan nggak boleh. Mana cenah nggak boleh, nggak ada dalam Al-Qur'annya. Tak aya dina hadis. Ya. Kemudian surat An-Najm ayat 3 sampai 4, wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah dia berbicara dari hawa nafsunya. Semua yang Nabi sabdakan itu mustahil dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak ada lain melainkan wahyu yang diwahyukan. Nanti juga ada hadisnya ya. Abdullah bin Amr pernah kita tulis di buletin At-Taubah 2 edisi kemarin. Kan tukang nulis semua yang dikatakan Rasul ditulis. Lalu sama sahabat-sahabat senior teh jangan semua ditulis atuh, udah enggak semua omongan Nabi wahyu. Mungkin Nabi marah, mungkin Nabi sedang bete, mana namanya cibodak macam. Dilaporkan ke Nabi kata senior begini enggak usah ditulis. Mungkin Nabi ada kalanya sedang marah, sedang emosi. Kata Nabi bagaimana? Uktub fa wallahi ma yakhruju min hahuna illa haq. Tulis semua. Demi Allah, tidak ada satupun yang keluar dari mulut ini kecuali benar. Kalau itu hadis sahih, udah jangan banyak pertimbangan. Ya. Termasuk Nabi Adam, kata Nabi SAW, tingginya 60 hasta, 30 meter. Sahih hadisna, geus teu dipikiran kewe panggih. Jadi hal-hal yang begitu, wa ma yang tikuan, Nabi ngomong begitu bukan dari hawa nafsunya, tapi itu betul-betul wahyu. Kalau wahyu udah sami'na wa ta'na. Surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika benar kalian mencintai Allah, ikuti aku. Ini makanya batal keimanan Yahudi dan Kristen. Mereka meskipun mencintai Allah, tapi karena tidak mengikuti Nabi, ya, tidak wasyadu anna Muhammadar Rasulullah, batal. Yuhibbukumullah, Allah pasti akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dunubakum, dan akan mengampuni kalian dosa-dosa kalian. Ini tentu luas ya, termasuk bagi para pecinta Nabi, ya, jamaah-jamaah yang mengklaim sebagai pecinta Nabi. Laisa sya'nu an tuhibba walakin an tuhabba, kata para ulama. Urusannya bukan masalah kamu cinta, tapi kamu dicintai enggak gitu. Nah, jika bapak bogoh kasih ibu anu, ya, kasih neng anu, si neng nanti bogoheun mah wayahna we. Bukan masalah saya cinta Nabi, tapi yang paling penting nanti Nabi cinta kita enggak. Bukan saya udah cinta Allah, masalahnya Allah cinta kita tidak. Ukurannya apa? Sejauh mana kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada bagi kamu dalam diri Rasulullah
uswatun hasanah, teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Hadis ini konteksnya dalam perang. Ketika orang-orang Arab banyak berlarian ke gunung-gunung dalam Al-Ahzab kan ini. Ketika dikepung, Nabi meski pelehen tetap diam, berani, dan kemudian siap melawan musuh. Nah itu uswatun hasanah, wanian dalam jihad, dalam perang. Bukan siun milih mundur, teguh. Makanya kemudian diikuti oleh para sahabat, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Ini yang Allah janjikan. Ketika mereka melihat sahabat, melihat pasukan, sungguh maha benar Allah dan Rasulnya. Jadi maju terus, pantang mundur. Itu suatu hasanah yang dimaksud di ayat ini. Tapi memang maknanya tentu tidak khusus, umum. Dalam semua hal Nabi itu suatu hasanah, termasuk dalam dunia pendidikan, dalam dunia dakwah, dalam rumah tangga. Inilah enaknya Nabi. Saya pernah ditanya, kenapa tidak ada PKN di pesantren, di kutab? Saya jawab, dengan sunnah Nabi itu lebih bernilai. Kita belajar PKN, mana teladannya? Ini diajar Pancasila, mana contohnya? Terasa hambar. Soekarno picontohan teu? Henteu kan? Ku MPR nawage dipecat. Soeharto picontohan? Henteu. Presiden-presiden sesudahnya picontohan? Henteu. Picontohanna saeutik gitu, aya picontohan, cuma dikit. Jadi mana tipologi idealnya? Kan PKN itu intinya bagaimana mengajarkan kewarganegaraan agar beradab sesama warga negara, mending ngajarkan sunnah. Ada nilai-nilainya, ada teladannya. Uswatun hasanah. Termasuk dalam hal berbakti ke negara. Aiku sunnah mah karasa ieu teh amal soleh pipahalaeun. Ai ngajarkeun Pancasila mah teu karasa amal soleh pipahalaeun. Jadi sok bagus mana? Ya hakikatnya diajarkan, tapi diajarkannya lebih karena kita dari sunnah, ada teladannya. Bagaimana hidup bertetangga yang baik. Kan mana contohnya di PKN, di PMP cuma seperti Budi dengan Ira gitu contoh bohongan. Seperti Presiden Jokowi, benar bisa dijadikan contoh. Tanya tetangga-tetangganya. Ya. Nabi itu bertetangga itu berbagi semua tetangga kebagian. Di urang mah para pejabat, imah aralus tukang nu marariskeun hare-hare we. Kewe mun aya gempa musibah, wah, ya, di Twitterkeun, di IG-keun video. Kemudian surat An-Nisa Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Demi Allah, mereka tidak beriman hingga menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang muncul di tengah-tengah mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dengan putusan engkau. Wa yusallimu taslima, dan menerima pasrah-pasrahnya, seluas-luasnya. Ini dalam konteks sunnah, kita harus menjadikan sunnah sebagai rujukan utama.
di samping Al-Quran, bukan sesudah, di samping, berbarengan Quran Sunnah, bukan di bawah Al-Quran. Kamu di bawah Al-Quran, loba nu salah paham deh, berdampingan dengan Al-Quran. Yang kedua, ini konteksnya ketika seorang hakim mengambil keputusan. Hakim itu bisa ketua DKM, bisa mudir, bisa ketua RT. Kalau dia sudah merujuk sunnah Nabi, dia merujuk Quran, meski tentu kata Nabi juga kan ijtihad itu tidak mungkin mengenakan semua orang, maka wajib kita ikuti. Puntennya subjektif. Saya mudir, urusan keputusan santri, saya harus mengambil keputusan. Dan keputusan itu harus berdasarkan Quran dan Sunnah. Masalah tidak menyenangkan orang tua santrinya aya wae. Kalau tidak menerima teiman tah. Bukan teiman karena sayanya, tapi karena tidak mengikuti Quran dan Sunnah. Ini sudah sesuai Sunnah memutuskan itu. Ya terkecuali kalau kita menetapkan hukum tidak merujuk Sunnah. Itu juga ijtihad Dewan Hizbah, MUI, ya. Salafi jangan mencibir. Mereka sudah menetapkan hukum berdasarkan Sunnah, ya sudah, terima. Apalagi yang sifatnya mengikat, ya. Putusan hakim di pengadilan itu sifatnya mengikat, wayahna tarima. Bapak ditilang ke polisi itu kudu ambek-ambekan, geus tarima. Memang salah mah. Kemudian fa'ing tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih dalam satu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Yang dimaksud kata para ulama ma'nahu ilal kitab was sunnah. Mayyuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, dia taat kepada Allah. Jadi kalau menyimpang dari sunnah berarti menyimpang dari Allah. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh kamu itu menunjukkan pada jalan yang lurus. Sunnah itu sirotol mustaqim. Kita berdoa ihdinas sirotol mustaqim, tapi tara merujuk sunnah. Merujuknya tadi ilmu sekuler, ya, hal-hal yang subjektif. Mu ngarujuk sunnah berarti bukan an'amta alaihim, tapi al-maghdubi alaihim waladolin. Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang menyalahi perintah Nabi akan kena kepada mereka fitnah atau siksaan yang sangat perih. Ini ancaman. Berani-berani meninggalkan sunnah, melawan sunnah, siksa. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ingat-ingatlah, zikirkanlah apa yang dibacakan di rumah kalian, wahai para istri Nabi, dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah. Ini jadi dalil sunnah itu harus dibacakan, harus diajarkan. Sesudah itu diingat-ingat, dijadikan pengajaran, peringatan, dijadikan agenda, ya, agar tidak lupa. Dan kalau melupakannya, ini berarti menyalahi perintah. Melupakannya melupakan dihaja karena lalai. Dan kalau menyalahi perintah nu tadi teh tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Intinya ayat-ayat ini menegaskan agar kita menjadi orang Islam seutuhnya. Jangan ada sekuler sedikit pun. Dalam dunia ekonomi, politik, rumah tangga, ibadah.
aya we celah sekuler sedikit, udah itu masuk yang diancam oleh Allah di sini fitnah aw adzabun alim. Naudzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.